tahu ada satu regulasi yang menambahkan lagi usia pensiun di Indonesia begitu. Seperti apa ini mempengaruhi industri dana pensiun? Nah, begini, ini suatu pertanyaan yang sangat menarik, jadi itu perlu dikaji juga. Usia pensiun tambah. Nah, tapi sepanjang peserta atau pegawai itu masih bekerja dan masih mendapatkan suatu penghasilan dan bisa mengiur, itu baik-baik saja. Tapi kalau fenomena kalau usia pensiun ditambah, namun itu kan dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai pensiun ditambah. Tetapi kalau dana pensiun yang sifatnya non mandatory seperti DPPK maupun itu kalau usia diperpanjang dan dia tidak bisa mengiur, itu menjadi beban dana pensiun di situ. Karena apa? Karena sebetulnya mau usia berapapun sepanjang ya pegawai tersebut masih berpenghasilan, masih bisa mengiur dan pemberi kerjanya juga mengiur, dana pensiun fine-fine saja antara kebutuhan dan ini. Karena apa? Karena saat ini itu untuk dana pensiun yang formal yang DPPK dan DPLK itu baru kurang lebih 4 juta orang dari penduduk. Sedangkan mungkin kalau di BPJS sudah mungkin lebih dari 15 juta ya. Tapi di sini menjadikan permasalahan kalau yang diperpanjang tetapi sudah tidak bekerja tapi masih BPJS belum membayar karena usia pensiun diperpanjang, sedangkan dia di PPK DPLK sudah tidak berpenghasilan harus membayar, itu menjadikan permasalahan di dana pensiun yang sifatnya non mandatori baik di PPK, itu khususnya di PPK PPMP itu menjadi permasalahan. Baik, apakah ini artinya dibutuhkan aturan turunan mungkin oleh OJK untuk bisa mengantisipasi adanya potensi yang tadi Bapak sampaikan itu? Ya, mengantisipasi begini, alternatif dia diperpanjang boleh, tetapi mereka tuh masih bekerja. Kalau sudah tidak bekerja nggak mungkin diperpanjang. Karena apa? Karena dia tidak penghasilan lagi. Kalau misalnya diperpanjang usia pensiunnya, tetapi dia sudah tidak berpenghasilan. Nah sekarang dari mana di penghasilan? Dia pensiun, sudah tidak penghasilan, tapi belum dibayarkan manfaatnya. Nah ini kan suatu permasalahan. Nah saya sangat setuju diperpanjang, tetapi sepanjang yang bersangkutan masih bekerja diperpanjang boleh. Tapi kalau sudah tidak bekerja ya harus pensiun. Baik, kan artinya gitu. Harus ada aturan untuk perusahaan atau untuk swasta juga untuk mewajibkan usia tersebut tetap bekerja seperti itu. Betul, tetapi sekarang kita kaitkan dengan produktivitas seseorang. Produktivitas seperti apa? Apakah usia 59 masih produktif? Nah ini kita harus juga menjadikan. Karena apa? Karena bagi perusahaan memperpanjang usia itu dilematis bagi perusahaan. Karena apa? Dia membayar orang, tapi mungkin tidak produktif, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan fisik. Ya. Tetapi kalau yang mungkin pekerjaan yang tidak fisik mungkin bisa diperpanjang. Seperti contoh misalnya di Jepang itu kan sudah panjang kan 62 bahkan 65. Tidak masalah. Tapi kalau yang seperti Indonesia ini sendiri, kemampuan itu belum bisa. Kemampuan perusahaan. Karena apa? Sebenarnya gini, untuk dana pensiun, ya untuk pensiun ini kesadaran kita berpensiun kan belum ada dalam masyarakat. Yang kedua yang paling utama adalah penghasilan itu mungkin tidak cukup. Penghasilan dasar mereka itu untuk memikirkan pensiun mungkin belum cukup. Nah itulah yang menjadikan permasalahan. Sehingga masyarakat ini yang penting sekarang penghasilan saya untuk kebutuhan kita sekarang. Lalu pensiunnya nanti seperti apa? Itu masalahnya seperti itu. Baik. Jadi lalu sangat fundamental sekali. Solusi apa yang bisa ditawarkan mungkin untuk bisa mengantisipasi? Karena kalau kita lihat tadi yang Bapak sampaikan ini kan sebenarnya masalahnya tuh cukup mengakar begitu ya dari mulai dari pendidikan juga, artinya juga turut berpengaruh untuk membentuk mindset seseorang soal dana pensiun tersebut. Yang pertama tentu saja kita literasi terhadap masyarakat bahwa ini pentingnya manfaat pensiun di akhir. Karena apa? Sekarang ini tingkat kesehatan kan semakin baik sehingga usia semakin panjang. Tetapi penghasilan untuk mengcover saat dia sudah purna itu kurang. Karena apa? Karena pada saat bekerja dia tidak bisa saving untuk pensiun. Karena penghasilan nggak cukup. Sebenarnya sekarang ini kalau pemberi kerja keuangannya baik dan dia sadar untuk membentuk dana pensiun, masyarakat atau pekerjanya juga sadar untuk itu akan baik dana pensiun. Jadi kalau sekarang ini walaupun apapun teorinya bagian peraturannya sepanjang tidak di-cover oleh
kemampuan dia mendapatkan penghasilan saat dia bekerja dengan baik sehingga di atas kebutuhan pokoknya, itu dia akan berhasil. Baik, bagaimana kalau di usia produktif ini iurannya justru dinaikkan begitu untuk bisa mengcover waktu ketika pensiun itu datang? Boleh saja, tapi cukup nggak penghasilannya? Kan contoh UMR misalnya gitu, UMR katakan 5 juta, misalnya 5.500.000 misalnya gitu. Terus dipotong lagi, kan kalau dinaikkan otomatis iuran pemberi kerja dengan iuran peserta. Nah iuran peserta cukup nggak? Nah gitu. Nah, mereka pasti akan memilih daripada saya meninggal, lebih baik saya tidak mengiur kalau gitu itu kan seperti itu. Jadi kita boleh berteori, tetapi dalam lapangan kita harus melihat seperti apa. Sebenarnya gini, kalau kondisi ekonomi sudah baik, kondisi perusahaan sudah baik dan sebagainya, ada infrastruktur yang baik sekian, dan sehingga tumbuh, secara otomatis dia akan sadar untuk melihat atau mengcover kebutuhan jangka panjangnya pada waktu pensiun itu. Kalau enggak mungkin. Walaupun dikasih pembelajaran literasi, tetapi kalau dia enggak cukup, pasti dia, entah mau enggak, saya enggak bisa makan kok. Itu yang betulnya seperti itu. Baik, artinya dalam hal ini mungkin dibutuhkan subsidi atau insentif lebih banyak lagi dari pemerintah? Terutama dana pensiun juga diberi insentif, misalnya perpajakan juga diberikan keringanan dan sebagainya. Sekarang mungkin udah ada, tetapi ada beberapa yang pajak itu bahkan manfaat pensiun progresif sehingga peserta pensiun lebih takut lagi loh. Saya kalau menerima bulanan kok malah progresif, sedangkan yang terima sekaligus tidak progresif ini juga menjadi permasalahan. Pajak itu menjadi permasalahan. Pajak yang tadinya final sekarang jadi progresif bila mana terima bulanan, ini juga menjadi permasalahan. Jadi untuk dana pensiun memang sekarang tidak semakin sederhana, tapi semakin complicated untuk tumbuh. Belum tentu, apalagi kalau dilihat lagi dana pensiun sekarang yang jumlahnya hanya kecil-kecil, mengelola aset hanya 200 miliar, itu kan nggak punya kekuatan apa-apa. Seharusnya memang dana pensiun kalau mau baik itu dijadikan satu, sifatnya kemitraan, satu dana pensiun, sehingga dikelola dananya besar, dikelola dengan baik, dan pemerintah mendukung produk-produk untuk dana pensiun. Nah, sehingga diatur pun juga mudah. Sekarang ini kan dana pensiun kurang lebih ada berapa dana pensiun? Kurang lebih ada 200 dana pensiun, tapi jumlahnya kecil banget. Itu kan nggak bisa fight dengan itu. Beda dengan yang mengelola ratusan, misalnya di atas 10 triliun baru bisa berinvestasi dengan fleksibel kan, seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa, dikatakan mau switching nggak bisa, rebalancing, nah sudah tertanam di fixed income dan ini mana lagi, mau cut loss takut, ya kan itu, kan permasalahan, pengurus permasalahan. Baik.